بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك الحمد ولك الsyukur. Itu doanya ya. Ini ibu nanti bisa dicek di internet ya. Ibu-ibu sekalian, sedikit saya ingin menyampaikan pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada suatu hari beliau berkata pada para sahabatnya, barang siapa yang keluar dari rumahnya atau dari tempat bangunan di mana dia tinggal di situ, lalu mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Tadi bacanya segitu ya Bu ya? Hafal Bu ya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Kata Nabi akan diberikan 3 asuransi. Berapa asuransi Bu? 3 ya. Mana 3 asuransi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis Nabi tadi? Jadi ini penting ibu-ibu sekalian ya, kita mendapatkan asuransi gratis dari Allah. Tidak perlu ngisi formulir, tidak perlu bayar, tidak perlu DP dan lain sebagainya ya. Apa asuransi yang diberikan oleh Allah ketika kita mengucapkan doa tadi? Masih ingat doanya tadi apa Bu? Keluar rumah? Tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata. Asuransi yang pertama kata Nabi ya, akan diberikan hudita. Hudita itu kamu akan diberikan hidayah. Hidayah di sini artinya petunjuk, jalan yang benar, pikiran yang benar, rezeki yang benar, keputusan yang benar kalau kita keluar. Jadi insya Allah kalau kita membaca doa tadi ya, keluar dari rumah kita masing-masing, kita akan diberikan oleh Allah jalan yang lurus. Bagaimana maksudnya? Maksudnya kita itu kan Bu ya, kalau keluar dari rumah, sebelum keluar rumah, niat kita itu kan nggak ada yang jelek ya Bu ya, baik-baik semua. Masalahnya ketika kita keluar dari rumah, kemudian ketemu dengan teman-teman ya, kadang-kadang disitulah godaan timbul ya. Ketika kita misalnya mau ke taklim atau membantu orang atau sesuatu yang baik yang mau kita lakukan, tiba-tiba ada teman-teman yang bisiki, ngajak kita, ngajak ke karaoke, ngajak ke bar-baran, ngajak ke apa lagi Bu? Klub-kluban ya Bu ya, untuk berpoyak, berhappy-happy, melupakan Allah. Jadi ketika kita membaca tadi, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kita akan tertuju kepada hal-hal yang positif dan hanya disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi ini perlu sekali ibu sekalian ya, karena dengan mendapatkan hidayah ini bukan saja kita yang senang ibu-ibu semuanya, tetapi keluarga kita di tanah air juga ikut senang. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian, kalau kita mengikuti rihlah wisata hati ini ya, pergi ke masjid, ada ceramahnya misalnya ya Bu ya, tempat-tempat yang diridhoi Allah, kemudian keluarga kita di tanah air tahu, ataupun ada yang live misalnya dalam Facebook ini, kira-kira mereka seneng apa enggak Bu? Seneng Bu, seneng ya. Apalagi tadi baca doa ya, sama-sama sholawatan ya, kita kirim rekaman tadi atau foto tadi ya ke keluarga kita. Saya yakin banget keluarga kita akan seneng, gembira. Sebaliknya ibu-ibu sekalian, ketika kita keluar rumah tidak membaca doa tadi, diajak oleh teman untuk hal-hal yang negatif ya, di sini kita sudah punya, maksudnya kita sudah bersuami ya, tiba-tiba kita keluar diajak oleh teman ya yang ingin mencari cowok ataupun pacar baru di sini. Wah, ini kalau kita tidak membaca tadi ya Bu ya, kemungkinan betul akan mudah kita itu digoda ya,
dan akan mudah kita tertarik ya ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ibu-ibu sekalian, ketika kita sudah berkeluarga ya, punya suami, punya anak, tiba-tiba di sini kita pacaran Bu dengan laki-laki ya, dengan laki-laki pacaran ya Bu ya, dengan suami orang ataupun laki-laki, lalu gambar foto kita diposting di Facebook dan mereka tahu keluarga kita. Kira-kira bagaimana Bu perasaan mereka Bu? Kecewa. Hancur apa enggak Bu? Hancur lebur tulangnya. Wah, iya Bu ya. Jadi penting ibu-ibu hidupnya harus mempunyai tujuan ibu-ibu ya. Makanya dalam Islam terus ya diingatkan terus bahwa kehidupan kita ini memang semata-mata harus diniatkan lillahi ta'ala. Apapun ibu-ibu yang kita lakukan akan menjadi pahala walaupun menurut kasat mata ya itu bukan merupakan ibadah dan pekerjaan biasa. Tetapi kalau kita niatkan apa yang kita lakukan itu lillahi ta'ala untuk mencari keridhaan Allah, maka yang tadinya mubah tidak ada pahalanya akan berubah menjadi ibadah dan berpahala. Contoh ibu-ibu sekalian, panjenengan ikut tur ini itu ibadah apa bukan Bu? Sebenarnya ibadah, ini perintah dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya. Di antaranya adalah Allah berfirman, "Qul siru fil ardi fanduru." Katakan wahai Muhammad, berjalan-jalanlah kamu, turlah kamu, rehlahlah kamu, buatlah trip di atas muka bumi ini, fandurhu atau fanduru, lalu perhatikan sekeliling kanan kiri kita. Jadi bukan sekedar kita jalan Bu, tetapi Allah memberikan peringatan supaya mata kita itu memperhatikan pandangan mata kita itu. Di depan kita ini ada terowongan ya Bu ya. Kira-kira nama terowongannya apa ini Bu? Nah, orang yang pandangannya tajam, perhatian, dia akan mencari ini namanya nama apa ini terowongan. Saya juga begitu orang ketak ini. Saya cari-cari mana namanya nggak ketemu. Enggak, saking tingginya itu ya. Nah, orang yang fanduru memperhatikan dalam perjalanan, dia akan menjadi ilmu nih Bu. Aku melewati terowongan Mina. Mina itu di mana Bu? Arab Saudi. Allahumma amin. Labbaik Allahumma labbaik. Ikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anggap kita insyaallah akan menuju ke Baitullah Haram. Baik, tadi saya sudah mengatakan satu. Asuransi yang pertama adalah asuransi hidayah. Jadi Allah akan terus memberikan hidayah petunjuk kepada kita.
Itu yang pertama. Dan asuransi hidayah ini nggak dijual belikan loh Bu, di perbankan nggak ada itu. Kita pergi ke asuransi ya, ke kantor-kantor asuransi pula nggak, saya beli asuransi hidayah petunjuk, nggak ada itu Bu. Nah ya, jadi ini penting. Kemudian yang kedua adalah asuransi kifayah. Apa Bu tadi? Kifayah. Kifayah artinya kecukupan. Maksudnya di sini adalah kalau kita keluar dari rumah lalu membaca doa tadi ya Bu, masih ingat Bu doanya? Tawakkaltu la haula billahil aliyyil azim. Maka kata Nabi, Anda akan diberikan asuransi kifayah. Kifayah itu opo sih? Kecukupan maksud kifayah. Artinya apa Bu? Kecukupan. Jadi ibu kalau kita keluar dari rumah, insya Allah ya, keluar sampai kembali ke rumah lagi akan diberi kecukupan. Kecukupan apanya? Ya kecukupan duit. Mungkin kita mau belanja ya Bu ya, kan ada orang yang lagi belanja sudah ngumpulin barangnya, mau belanja mau bayar, tiba-tiba duitnya apa? Kurang. Nah ya, jadi perlu kita membaca ini ya. Duitnya cukup, umurnya cukup, nafasnya cukup, semuanya, pikiran, semangatnya cukup semua. Semuanya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah asuransi wiqayah. Wiqayah di sini artinya proteksi ataupun penjagaan keselamatan. Orang yang membaca doa tadi, itu doanya apa tadi Bu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula illa billah. Insya Allah ketika kita keluar, naik apapun, jalan dengan apapun ya, kemanapun, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jalan kaki, nggak keseruduk motor ataupun MTR ya Bu ya. Insya Allah nyebrang kita selamat, naik bis kita selamat, naik tank selamat, naik MTR selamat, naik kapal terbang selamat, naik bis ini selamat, terus akan diberikan perlindungan oleh Allah ya. Selamat dari pencurian, selamat dari tuduhan, selamat dari bermacam-macam ujian ketika keluar dari rumah, hanya dengan mengucapkan apa tadi Bu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula billahil aliyyil. Tolong ibu ya dipraktekkan ya Bu ya, keluar dari rumah please ya. Kita kan semuanya pengen selamat semua ya Bu ya. Pengen selamat, pengen cukup, pengen terlindungi ya, pengen diberikan macam-macam oleh Allah yang baik-baik ya. Maka tolong ikuti sunnah Nabi ini dengan membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula billahil aliyyil. Kata guru saya, kalau Anda tidak mempraktekkan dalam 48 jam, berapa jam Bu? 48 jam itu berapa hari? 2 hari. Kalau Anda tidak mempraktekkan dalam 22 hari ini, pasti dijamin lali. Lali itu apa? Lupa. Mesti nggak baca lagi, nggak mau baca lagi itu. Tapi kalau kita praktekkan dalam 24 jam, insya Allah akan seterusnya akan kita baca. Nah, jadi ini pesan saya untuk sementara ini pada perjalanan pertama ini ya. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat perlindungan, dapat kecukupan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu untuk sementara ini. Barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan oleh panitia, monggo silakan, atau mau selawatan atau